Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana dari Prodi S1 Keperawatan. Tujuan saya di sini yaitu ingin mempresentasikan materi yang berjudul skizofrenia. Langsung saja, yaitu yang pertama, definisi skizofrenia. Skizofrenia merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh. Selain itu, skizofrenia dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego. Skizofrenia juga merupakan gangguan psikotik yang ditandai oleh disorganisasi pada pikiran, emosi, dan perilaku, sehingga dapat menyebabkan pikiran yang tidak logis, afek yang datar, dan mengalami fantasi dan halusinasi. Gejala umum skizofrenia terbagi atas dua kategori, yaitu yang pertama, gejala psikologik yang mencakup disorganisasi pembicaraan dan halusinasi. Yang kedua, gejala fisiologik berupa disorganisasi perilaku aneh yang muncul akibat psikologik. Dapat kita simpulkan, skizofrenia adalah gangguan fungsi otak di mana pasien tidak mampu fokus dalam berpikir sehingga terjadi gangguan perilaku yang menimbulkan berbagai masalah. Yang kedua yaitu prevalensi. Skizofrenia memiliki kesamaan angka antara pria dan wanita. Serangan awal penyakit ini lebih cenderung cepat ke pria dibandingkan wanita. Usia puncak serangan penyakit ini untuk pria yaitu 15 hingga 25 tahun dan untuk wanita 25 hingga 35 tahun. Individu yang tidak memiliki pekerjaan lebih beresiko mengalami skizofrenia daripada seseorang yang bekerja. Hal ini dikarenakan tingginya tuntunan kerja dan gaya hidup saat ini yang tidak sesuai dengan pendapatan atau keuangan. Yang ketiga yaitu etiologi. Terdapat faktor predisposisi atau pencetusnya sebagai berikut. A. Hereditas. Pentingnya faktor genetik telah dibuktikan secara meyakinkan. Resiko pada masyarakat umum 1%, pada orang tua 5%, saudara kandung 8%, dan pada anak 10%. Yang B. Lingkungan. Faktor lingkungan juga berperan dalam penyakit pada individu yang mempunyai faktor predisposisi. Yang C. Kepribadian premorbid. Kepribadian premorbid meliputi fisik, biokimia, imunologi, dan kerusakan otak. Peneliti lain menyebutkan bahwa faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan skizofrenia adalah jenis kelamin, daerah tempat tinggal, tipe kepribadian, status perkawinan, status pekerjaan, status sosioekonomi, dan faktor pencetus. Faktor yang tidak berhubungan dengan kejadian skizofrenia adalah tingkat pendidikan, faktor keturunan atau genetik. Dan yang keempat, fase-fase skizofrenia. Skizofrenia memiliki beberapa tahap, yaitu tahap akut, stabilisasi, stabil, yang merupakan tahapan fase skizofrenia. Ketiga fase tersebut disebut dengan fase psikotik. Sebelum fase psikotik muncul, terdapat fase premorbid dan fase prodormal. A. Fase premorbid. Seseorang masih memiliki fungsi tubuh biasa atau normal. Yang B. Fase prodormal. Muncul gejala yang belum jelas dan terjadi dalam tempo waktu bulan hingga tahun sampai dinyatakan mengidap skizofrenia. Gejala non-spesifiknya berupa kecemasan, perasaan marah, berkurangnya konsentrasi, kesulitan tidur, stres berlebihan, dan mudah lelah. Kemudian muncul tahap stabilisasi yang berlangsung setelah dilakukan terapi serta gejala negatif dan sisa dari gejala yang positif terjadi pada tahap stabil. Individu yang menderita skizofrenia dapat mengalami gejala ataupun tidak. Selain itu, dapat merasakan tanda-tanda non-spesifik seperti contoh cemas, sulit tidur, depresi, atau tegang. Dan yang kelima ada klasifikasi.
Skizofrenia dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, skizofrenia hebephrenic, yaitu memiliki tanda-tanda sejak dini, biasanya pada usia pubertas, dengan kepribadian yang lebih beragam. Ciri-ciri umum pasien yang mengalami skizofrenia hebephrenic adalah inkoheren, asosiasi buruk, afek tumpul atau labil, dan disorganisasi perilaku yang buruk. Yang kedua, skizofrenia katonik. Memiliki ciri perubahan perilaku secara drastis dan cepat serta menarik diri secara total. Yang ketiga, skizofrenia paranoid. Terjadi pada tahap lanjut dan prognosisnya lebih baik dari tipe yang lain karena pasien dapat melakukan aktivitas mandiri serta bisa pergi bekerja. Dan yang terakhir, skizofrenia residual dan tak tergolong. Memiliki masalah yang umum seperti perlambatan psikomotorik, afek menumpal, aktivitas menurun, sikap pasif, komunikasi nonverbal buruk, dan perawatan diri buruk. Dan yang keenam ada gejala. Gejala yang lazim meliputi delusi dan halusinasi, pembicaraan disorganisasi, timbulnya masalah-masalah pribadi, evolusi atau ketidakmampuan mempertahankan aktivitas, alogia ketidakmampuan pembicaraan. Gejala skizofrenia terdiri dari 2 hal menurut DSM-4, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Kedua gejala utama tersebut terkait dengan gangguan pada afektif, kognitif, dan psikomotor atau perilaku. Gejala positif merupakan gabungan dari tanda-tanda tingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkah laku pada umumnya. Di antaranya ketidaksempurnaan dalam berpikir, isi pikiran dan bahasa, ketidaksempurnaan tingkah laku, serta pengendalian diri. Tanda negatif adalah gabungan dari tanda-tanda perilaku yang tidak sesuai ditandai dengan beberapa fungsi tubuh hilang, seperti terbatas dalam mengungkapkan perasaan, perbicaraan, serta dalam menyampaikan visi dan misi tingkah laku. Yang ketujuh yaitu dampak, atau yang terakhir ya. Dampak lain skizofrenia dapat terjadi langsung terhadap individu yang bersangkutan seperti dipandang sebagai individu aneh, berbahaya, dan lebih negatif dibandingkan dengan gangguan mental lainnya. Dampak lain adalah kekambuhan seumur hidup sehingga memerlukan perawatan yang jangka panjang. American Psychological Association atau APA menyatakan mencegah kekambuhan merupakan hal yang penting dalam pengobatan klaim skizofrenia karena berpengaruh terhadap keadaan fisik dan masalah psikososial. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan pasien skizofrenia menjadi tergantung terhadap orang lain, terutama pada anggota keluarga. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.